Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama kita di dalam program BAS, baca Alkitab setiap hari. Haleluya, merdeka, merdeka, merdeka. Yes, Dirgahayu RI yang ke-78. Selamat Dirgahayu, saudara. Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia kita tercinta yang ke-78. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus. Yes. Tuhan sangat baik untuk Indonesia. Indonesia juga terus diberkati Tuhan. Indonesia ada di dalam tangannya Tuhan Yesus, saudara. Ya, kita saat ini mau merenungkan firman Tuhan kembali di pagi hari yang indah ini, di hari kemerdekaan. Kita akan tetap merenungkan firman Tuhan sebelum menjalani kita hari ini. Sebelum itu, program ini membahas, membaca Alkitab dan merenungkan secara singkat dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan, saudara. Sekarang kita sudah ada di hari yang ke-11. Kita akan membaca dan merenungkan tentang Kejadian 11 ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Kau juga telah membangunkan kami pada hari kemerdekaan Indonesia hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan itu semua karena anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, seperti biasa kami memulai hari dengan membaca firman-Mu, perenungan firman-Mu. Tuhan berkati pembacaan Alkitab kami pada hari ini, biar Roh Kudus yang tuntun, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan hikmat, berikan pewahyuan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai membaca Alkitab ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Langsung saja kita lihat di dalam Kejadian 11. Di sini ada 3 perikop ya, saudara. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama berjudul Menara Babel. Ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya
Sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara, kita mau belajar tentang Menara Babel. Jadi ini mereka itu keturunan-keturunan dari Nuh ya, saudara, anak-anak dari Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mereka itu dari satu nenek moyang itu Nuh. Makanya mereka itu ada satu bahasa, satu tradisi, satu budaya ya, saudara. Tapi dia ingin membangun kota dan menaranya yang puncaknya sampai ke langit. Wow, luar biasa, saudara. Di saat itu yang pengetahuan masih sedikit, mereka bisa membangun menara sampai ke langit. Tapi disinilah Tuhan akan mengencau balaukan mereka supaya tidak menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Akhirnya mulai dari situ akhirnya terpecah belah. Di ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ternyata Tuhan sendiri ya saudara, yang mengacau balaukan, yang diserakan. Sehingga seluruh bumi ini begitu banyak bahasa, begitu banyak bangsa. Jadi tidak satu lagi saudara. Maka nama kota itu disebut Babel. Sebenarnya ini artinya Babel itu adalah dikacau balaukan Tuhan. Nah saudara, jangan sampai hidup kita ada semacam menara Babel. Semacam suatu ganjalan keegoisan kita saudara. Karena menara Babel itu dibangun supaya tidak, tadi dikatakan supaya dia tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, sampai kita cuman menjadi orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang tidak mau menjadi berkat saudara untuk keluar dari zona nyaman kita. Jangan sampai kita di dalam kehidupan ini ada menara Babel. Suatu kota, suatu tembok gitu ya saudara ya. Jadi kita nggak mau keluar, kita nggak mau bersosialisasi, kita nggak mau memberitakan Injil untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan kita lebih asik sendiri saudara. Ini kita belajar bahwa jangan sampai di kehidupan kita ada menara Babel yang mengikat kita saudara. Kita harus lepaskan itu, kita harus bebaskan itu saudara. Supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan dimanapun dimana kita berada. Jangan juga menara Babel melambangkan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Masalah-masalah yang terus bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus bongkar saudara, kita harus lepaskan itu. Pada saatnya nanti, pada akhir zaman, iblis itu, setan juga mengkopi apa yang Tuhan, apa yang manusia kerjakan. Dia ingin menjadikan satu dunia ini, satu penguasa saudara, yaitu antikris. Seperti menara Babel ini ingin menyatukan kembali. Dan itu akan dikontrol oleh antikris. Ini kita akan terus belajar saudara. Di akhir zaman ini kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya.
Itulah Menara Babel yang dibangun untuk mereka itu tidak mau berserakan ke seluruh bumi. Jadi mereka hanya ingin sendiri saja, saudara. Baik, kita lanjutkan untuk perikop kedua, yaitu keturunan Sem di ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, saudara, dalam perikop ini adalah keturunan Sem. Ini firman Tuhan yang menjelaskan keturunan-keturunannya. Jadi jelas, saudara. Begitu detail. Saudara bisa hitung dengan kalkulator satu persatu umur mereka masing-masing. Dari anak-anaknya Sem terus sampai ke bawah, saudara. Nah, ini dijelaskan yang terakhir adalah yang terpenting di sini adalah keturunan Terah. Karena di situ ada Abram, Nahor, dan Haran. Karena inilah tokoh yang cukup terkenal juga, saudara. Tokoh dalam Alkitab yang kita tahu bahwa Abram itu menjadi Abraham, menjadi bapa segala bangsa. Jadi maksud keturunan ini menjelaskan akan bisa ditelaah dari mana keturunan-keturunan itu, saudara. Kita lanjut dalam perikop ketiga, daftar keturunan Terah. Nah, ini Terah. Ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak
Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Amin. Nah, lihat saudara, di sini dijelaskan nyata Abram itu keturunan dari Terah. Ya kan? Ini diceritakan karena ini merupakan umat-umat pilihan Allah. Kita tahu Abram dan istrinya Sarai. Terus selanjutnya nanti kita akan pelajari lagi, kita akan ingat tentang Abram, saudara. Ada juga di sini tentang Lot. Ya kan? Lot itu adalah anaknya Haran. Haran itu adalah anaknya Terah. Jadi Lot itu adalah cucunya Terah, saudara. Jadi inilah ingin menggambarkan di mana keturunan itu, saudara. Jadi kita akan mengerti sejarah-sejarahnya di dalam firman Tuhan. Begitu luar biasanya Alkitab kita, firman Tuhan ini, saudara. Semua dicatat dengan jelas, dengan detail. Sampai keturunan-keturunan, nama-nama semuanya ada. Maka itu kita rugi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Jadi hari ini kita belajar bahwa jangan sampai ada menara Babel dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi eksklusif, yang membuat kita terus hidup di dalam dosa. Kita tidak mau keluar, kita tidak mau bebas, kita tidak mau merdeka, padahal kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, bukan lagi menjadi budak dosa. Pas dengan hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, saudara. Biarlah kita benar-benar merdeka, karena jika Kristus memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kami terus belajar ya Bapa. Hari ini belajar tentang menara Babel ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengacau balaukan supaya anak-anak manusia, supaya manusia keluar dan akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang besar sampai saat ini di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami terus belajar Tuhan, supaya kami tidak terikat oleh budak dosa. Kami tidak terikat oleh tipu-tipu muslihat iblis. Kami tidak mau terikat dengan zona-zona nyaman Tuhan. Biarlah kami terus dapat memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil, menjadi berkat, menjadi sukacita, membawa damai dimanapun kami berada ya Bapa. Kami juga bersyukur pada hari ini Indonesia kami peringati sebagai hari kemerdekaan yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah tahun-tahun politik, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan yang lainnya. Tuhan berkati Indonesia ini ya Tuhan, jagai oleh malaikat-malaikatmu, oleh kuasa Roh Kudusmu, agar Indonesia tetap aman, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan Engkau sendiri yang memimpin agar pimpinan Indonesia ini, siapapun yang akan menjadi pemimpin, jadi presiden, jadi wakil-wakil rakyat, itu sesuai kehendak-Mu saja ya Bapak. Berkati Indonesia semakin maju, semakin luar biasa, karena kami yakin percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai orang-orang percaya, pakai gereja-gereja di Indonesia ini untuk terus meningkatkan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik
sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami pada hari ini. Mungkin ada yang lomba, ada yang upacara, ada yang libur di rumah. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya, jika kami mengawali hari bersama-sama dengan Engkau, hari itu pasti akan menjadi hari-hari berkat, hari kemenangan. Menjadi hari yang penuh pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa, kami minta ampun juga segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan dari Kejadian 10. Maksud saya Kejadian 11 saudara. Biarlah jika yang belum subscribe boleh di subscribe, yang boleh di like dan share saudara, agar semuanya bisa menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Yesus saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.